Ujian sesungguhnya AC Milan. AC Milan tiba di titik setengah musim dengan angka yang sangat familiar, 39 poin. Angka yang sama persis dengan musim Scudetto 2021-2022, tapi kali ini konteksnya jauh lebih berbahaya. Laga tandang ke Artemio Franchi justru datang di momen terburuk, bukan karena posisi Fiorentina di klasemen, melainkan karena performa mereka yang sedang mencapai puncaknya. Massimiliano Allegri sudah memberi peringatan, ini bukan laga biasa. Milan memang hampir full squad, tapi detail-detail kecil membuat keseimbangan berubah. Fikayo Tomori absen karena akumulasi kartu. Luka Modric untuk pertama kalinya di liga musim ini diistirahatkan. Santiago Gimenez masih belum pulih. Di sisi lain, Christopher Nkunku siap dan memberi Allegri 4 opsi di lini depan. Kemewahan yang jarang hadir musim ini. Di lini belakang, Conny De Winter menggantikan Tomori, ditemani Gabbia dan Pavlovic. Sayap tetap milik Selemaker dan Bartesaghi. Rebiot tak tergoyahkan, Fofana lebih dipercaya daripada Loftus-Cheek. Dan di posisi yang biasanya ditempati Modric, Samuel Ricci berada di garis terdepan, peran yang bisa menjadi titik baliknya bersama Milan. Di depan persaingan memanas, Niklas Füllkrug membuka peluang starter pertamanya, sementara Leao masih dalam proses kembali ke kondisi ideal. Pulisic tetap jadi tumpuan. Masalahnya Fiorentina datang dengan momentum terbaik mereka musim ini. Di bawah Paolo Vanoli, La Viola mulai menemukan bentuk. Dengan Moisken sebagai ancaman utama, didukung nama-nama berpengalaman Serie A. Sejarah pertemuan selalu panas dan Franchi tak pernah ramah bagi Milan. Dengan kondisi ini, laga ini bukan sekedar penutup paruh musim pertama. Ini adalah ujian apakah Milan benar-benar setara dengan bayangan musim Scudetto atau hanya mengulang angka tanpa makna. Ricci atau Jasari. Satu posisi, dua nama, dan satu sinyal besar dari Allegri. Ricci atau Jasari? Jawabannya bukan sekedar pilihan, tapi potret arah baru lini tengah AC Milan. Massimiliano Allegri akhirnya membuka kartu. Tanpa ragu, ia menyebut Ricci sebagai pemain paling bisa diandalkan saat ini. 1000 menit bermain, stabil dan selalu siap. Tapi di saat yang sama, Allegri juga memberi panggung untuk Jasari, pemain muda dengan masa depan cerah yang perlahan mulai masuk radar utama. Milan kembali ke lapangan hari ini di Artemio Franchi, kandang yang secara historis selalu menyulitkan. Fiorentina datang dengan kepercayaan diri setelah 2 hasil positif, sementara Rossoneri membawa luka dari hasil imbang kontra Genoa. Situasi ini menuntut keseimbangan, pengalaman atau energi baru. Ricci menawarkan kontrol, disiplin dan rasa aman. Jasari membawa dinamika, keberanian dan potensi kejutan. Dan Allegri tidak menutup kemungkinan memainkan keduanya sekaligus. 4 laga beruntun menanti, rotasi tak terhindarkan, dan keputusan Allegri kali ini bisa menjadi awal perubahan hierarki di lini tengah AC Milan. Franchi bukan hanya soal 3 poin, ini tentang siapa yang benar-benar dipercaya untuk memegang kendali permainan Rossoneri ke depan. Saatnya quiz tebak skor Fiorentina versus AC Milan.
Saatnya Rossoneri menunjukkan dukungan. Ikuti kuis tebak skor dan menangkan hadiah hiburan dari Pojok Rossoneri. Format jawaban wajib sesuai urutan. Nama kota, skor pertandingan, pencetak gol pertama, diakhiri kata Forza Milan. Contoh, Bandung, Fiorentina 1, 2 AC Milan, Rafael Leao, Forza Milan. Peraturan kuis. Kuis ditutup saat kick off babak pertama. Tidak boleh mengedit jawaban. Edit sama dengan diskualifikasi. Pemenang hanya satu orang, yaitu tebakan paling tepat dan pertama. Keputusan admin mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Pemenang akan mendapatkan hadiah hiburan dari Pojok Rossoneri. Siap menang, tunjukkan analisis dan keberuntunganmu. Forza Milan. Nkunku pertimbangkan Fenerbahce. Christopher Nkunku kembali jadi pusat perhatian, bukan karena gol, tapi karena godaan besar dari Turki. Saat performanya mulai menanjak bersama AC Milan, pintu keluar justru terbuka lebar. Fenerbahce datang bukan sekadar minat. Mereka datang dengan angka, gaji 7 juta euro per musim, 2 juta lebih tinggi yang diterima Nkunku di Milano. Dan itu cukup untuk menggoyahkan segalanya. Sejak bergabung dengan skuad Max Allegri, perjalanan Nkunku memang tidak lurus. Sempat masuk daftar jual, lalu tiba-tiba bangkit. 2 gol ke gawang Hellas Verona jadi sinyal jelas bahwa kualitasnya belum hilang. Namun konsistensi masih jadi pekerjaan rumah. Menurut laporan La Repubblica, Fenerbahce sangat agresif di bursa Januari. Mereka melihat momen. Milan pun tidak menutup pintu. Harga 38 juta euro sudah ditetapkan, sesuai investasi musim panas lalu. Jika angka itu terpenuhi, Rossoneri siap duduk di meja negosiasi. Di satu sisi, Nkunku punya ambisi besar untuk membuktikan diri di San Siro. Di sisi lain, faktor finansial berbicara sangat keras. Pada usia 28 tahun, keputusan ini bisa menentukan fase terakhir karir puncaknya. Jika Nkunku benar-benar pergi, Milan harus bergerak cepat. Bursa Januari tidak memberi banyak ruang salah langkah. Nama pengganti, arah strategi, dan dampaknya ke persaingan musim 2026. Semuanya mulai mengerucut, dan cerita ini masih jauh dari selesai.